Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Winarsi Istifajarwati Muda dan rekan saya yang bernama Valencia Katili. Baik, selanjutnya kami masuk pada materi kami hari ini yang pertama akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Baik, yang pertama yaitu ada pengertian situasi kelompok sosial. Situasi kelompok sosial didefinisikan sebagai suatu situasi ketika terdapat dua individu atau lebih mengadakan interaksi sosial yang mendalam satu sama lain. Situasi kelompok sosial ini akan melahirkan terbentuknya kelompok sosial. Selanjutnya yaitu kelompok sosial secara umum diikat oleh faktor berikut. Yang pertama, yaitu bagi anggota kelompok, suatu tujuan yang realistis, sederhana, dan memiliki nilai keuntungan bagi individu. Yang kedua, masalah kepemimpinan dalam kelompok cukup berperan dalam menentukan kekuatan ikatan antar anggota. Yang ketiga, yaitu interaksi dalam kelompok secara seimbang merupakan alat perekat yang baik dalam membina kesatuan dan persatuan anggota. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama yaitu pengaruh sosial menurut FT atau Functionation Theory. Menurut FT, efek-efek pengaruh terutama dirasakan sebagai efek sengaja. Anggota-anggota kelompok tahu, termotivasi, dan mewujudkan hasil yang diinginkan. Yang kedua yaitu pengaruh menurut model sosio-egosentris. Ketika mengumpulkan model sosio-egosentris atau biasa disebut dengan sosio-egosentris model atau disingkat dengan SEM, Hewes pada tahun 1986 sampai 1996 beralasan bahwa tidak banyak bukti pengaruh komunikasi punya dampak terhadap hasil keputusan. Selanjutnya yaitu ada materi pengaruh menurut strukturasi. Menurut model strukturasi adalah kompleksitas berlapis pengaruh sistem-sistem sosial yang meliputi peran, makna, hubungan, dan struktur komunikasi. Selanjutnya yaitu ada pengaruh sosial. Pengaruh sosial merujuk pada perubahan sikap atau perilaku sebagai hasil dari interaksi dengan orang lain. Nah, itulah materi yang saya jelaskan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Valencia Katili. Kepada Valencia dipersilahkan. Saya Valencia Katili, saya akan melanjutkan materi yang tadi telah disampaikan oleh Winarsi. Selanjutnya ada pengertian organisasi sosial. Organisasi sendiri merupakan suatu unit sosial yang terdiri atas organ-organ yang memiliki tugas dan pembagian kerja masing-masing, namun saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain, guna mencapai suatu tujuan tertentu. Organisasi merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita bersama. Selanjutnya ada pengertian komunikasi organisasi menurut para ahli. Yang pertama menurut Arlon dan Feldman pada tahun 1986. Komunikasi organisasi adalah suatu proses pertukaran informasi di antara orang-orang dalam suatu organisasi, di mana di dalamnya terdapat 4 tahapan komunikasi yang meliputi yang pertama, itu ada attention ataupun perhatian, yang kedua ada comprehension ataupun komprehensi, yang ketiga ada acceptance as true ataupun kebenaran dan fakta, dan yang terakhir ada retention ataupun retensi. Pendapat lain dikemukakan oleh Pace and Fowles pada tahun 2001. Mereka berpendapat bahwa komunikasi organisasi merupakan perilaku pengatur organisasi yang terjadi di antara orang-orang dalam organisasi. Selanjutnya ada pengaruh sosial organisasi. Yang pertama itu pengaruh sosial organisasi menurut SIP ataupun Social Information Process, membantu mengidentifikasi pengaruh-pengaruh relasional pada latar belakang seseorang yang berfokus pada kepercayaan, sikap dan perilaku terhadap anggota organisasi terkait rancangan tugas yang mengandalkan skema-skema yang sudah ada berdasarkan pengalaman-pengalaman.
yang telah berlalu dengan yang akan dihadapi sekarang, ditambah dengan pemahaman sekarang mengenai tugas tersebut dan menggabungkan informasi sosial yang telah dikumpulkan menjadi satu interpretasi umum mengenai tugas tersebut. Selanjutnya ada pengaruh sosial organisasi menurut difusi inovasi, menggabungkan pengaruh yang saling mengimbangkan dari tingkat individu, tingkat kelompok, dan tingkat sistem yang menerangkan perubahan organisasi dan mengurangi ketidakpastian. Selanjutnya ada pengaruh sosial organisasi menurut teori jaringan. Jaringan bergerak pada struktur individu ke struktur kelompok, lalu ke struktur sistem yang mempengaruhi konstituen. Misalnya, membuka akses menuju informasi sosial. Mekanisme utama dalam rasional ialah kojeksi atau komunikasi sering berempati yang membantu anggota bergaul dan mempersatukan anggota. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh sosial dalam komunikasi kelompok dan organisasi berkaitan dengan sikap individu ataupun kelompok, dapat mengubah sikap dan juga dapat merubah lingkungan. Dengan kegiatan kita sehari-hari, dengan materi yang sudah kita jelaskan sebelumnya, yang bisa meningkatkan rasa bersosialisasi kita semakin tinggi dalam berkomunikasi, baik itu secara individu ataupun kelompok. Terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Lebih dari kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.